Di materi sebelumnya, di subtema 1, sudah dijelaskan jika manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari dalam kandungan. Seperti materi sebelumnya, setelah lahir kita mengalami pertumbuhan dari bayi hingga menjadi besar dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi secara terus-menerus. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Akan tetapi, perkembangan emosi dan pikiran manusia tidak. Manusia dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bertambahnya tinggi badan. 2. Bertambahnya berat badan. 3. Bertambahnya kuat. Dan 4. Bertambahnya pintar. Mari kita amati gambar berikut secara bersama. Dari gambar tersebut, pertumbuhan dan perkembangan apa ya yang terjadi? Ya, bertambah tinggi dan bertambah berat badannya. Saksikan gambar yang kedua. Mari kita amati, kira-kira mengalami pertumbuhan dan perkembangan apa ya? Ya, kita lihat di gambar A. Ketika masih kecil, kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, di gambar B, setelah tubuh bertambah besar dan kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih besar dan lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada saat menari. Gerakan pertama, mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan yang terakhir, gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya, mari kita bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, dan 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami pertumbuhan. Pada saat kelas 1, kita belajar nama dan lambang bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Mari kita belajar penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan. Contoh yang pertama, 2375 ditambah 4539. Langkah yang pertama, kita jumlahkan di angka satuan, ya, 5 dan 9 kita jumlahkan. 5 ditambah 9 jumlahnya 14. Ya, kita tulis angka satuannya di bawah angka 5 dan 9. 1 simpan di atas angka 7 dan 3. Lalu kita kerjakan 7 ditambah 3 hasilnya 10.
ditambah simpanan 1 sama dengan 11. Kita tulis angka satuan 1 dan kita simpan di atas angka 3. Angka 1, 3 ditambah 5 sama dengan 8, ditambah satuannya 1 jadi 9. Dan kita maju ke ribuan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ya, hasil kita mempelajari tentang pertumbuhan di masa kecil. Kita pasti mengalami perubahan mulai dari lahir hingga sekarang. Bagaimana perasaanmu ketika mengingat pertumbuhanmu? Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup secara berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang bersimbolkan apa ya? Ya, bersimbolkan rantai emas. Simbol rantai emas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira contoh apa ya perilaku pengamalan sila Pancasila kedua? Ya, 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Membantu atau menolong teman yang sedang jatuh. Masih ingatkah kamu dengan gerakan tangan kuat dan lemah dalam tarian? Sudah mencobakah kalian gerakan tangan kuat dan lemah? Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan yang menyehatkan dan bergizi mengandung zat seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. 1. Karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat contohnya makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, ubi, kentang, dan roti. 2. Protein. Protein dibagi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. 3. Lemak. Makanan yang mengandung lemak contohnya daging, keju, mentega, coklat, susu, dan es krim. 4. Vitamin dan mineral. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Buah-buahan sangat baik untuk tubuh. Buah-buahan biasanya ditanam di perkebunan yang luas. Jika perkebunan dapat menghasilkan 4.200 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Cara mengerjakannya, mari kita lihat. Perkebunan itu menghasilkan berapa buah dalam satu kali panen? Ya, betul, 4.200 buah. Lalu yang ditanyakan, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Maka 4.200 ditambah 4.200. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan bersusun. Mari kita susun. Dan hasilnya 8.200.
400 buah. Sumber tenaga manusia berasal dari makanan. Selain makanan, manusia juga membutuhkan air agar tidak kekurangan cairan. Air dan makanan diperlukan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Jika kita tidak makan, maka akan terasa lemas. Lemas membuat tubuh kita sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan mestinya. Kita harus menghargai makanan. Menghargai adalah sikap menghormati perbedaan orang lain. Kita harus menghargai perbedaan yang ada di antara kita dan orang lain. Misalnya, apa ya? Ya, menghargai perbedaan makanan kesukaan dan kegemaran masing-masing. Contoh yang lainnya. Siti suka sayur bayam dan Dini suka wortel. Tetapi mereka saling menghargai perbedaan kesukaan masing-masing. Lalu contoh yang kedua, Fiona suka ikan dan Udin lebih suka daging. Tetapi mereka juga saling menghargai. Makanan apa kesukaanmu? Apakah sama dengan keluargamu? Tentu tidak kan? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, betul. Kita harus saling menghargai. Setiap orang mempunyai olahraga kegemaran yang berbeda-beda. Tony gemar bermain sepak bola dan Dino gemar bermain bulu tangkis. Meskipun mereka mempunyai olahraga kegemaran yang berbeda, tetapi mereka tetap berteman dengan baik. Saling menghargai merupakan pengamalan sila Ya, betul, sila kedua Pancasila. Teman-temanmu pasti mempunyai olahraga kegemaran yang berbeda-beda. Jika temanmu mempunyai olahraga kegemaran yang berbeda dengan kita, apa yang kamu lakukan? Memusuhinya, menjauhinya, atau menghargainya? Ya, betul, kita harus menghargainya. Selain olahraga, rekreasi juga faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Rekreasi membantu kita menghilangkan kejenuhan akibat kegiatan rutin sehari-hari. Di tempat rekreasi, biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratusan ribu. Dan tentu kamu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi, bukan? Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Mari belajar berhitung. Contoh, 2.454 dikurangi 1.213. Langkah yang pertama, kita kerjakan satuannya. Yang paling belakang, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir, ribuannya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 1241. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya ya.